إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sudah disebut berkali-kali dan setiap berkhutbah seorang khatib pasti mengingatkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengingatkan inna asdaqal hadithi kalamullah. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diingatkan selalu bahwa asdaqal hadis kitabullah, bahwa sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh tidak bosan kita mengingatkan agar kaum muslimin selalu ingat bahwa sebaik-baik ucapan-ucapan Allah dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hari ini kita ingatkan sekali lagi agar kita jangan terbawa oleh mereka-mereka yang ikut-ikutan, mereka-mereka yang selalu latah ingin menyesuaikan diri dengan pikiran orang kafir. Sungguh aneh. Kaum muslimin yang memiliki kemuliaan dari Allah, kaum muslimin yang memiliki al-izzah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena keislaman mereka, tetapi mereka merasa kerdil, merasa minder, kemudian berupaya untuk mencocok-cocokkan agama ini dengan pikiran-pikiran barat, pikiran orang-orang kafir, pikiran para pemikir-pemikir kafir dari Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka? Kenapa beberapa tokoh-tokoh Islam ketika dituntut untuk menyatakan dengan tegas yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, ketika dituntut untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, justru mereka tidak berani mengucapkan kebenaran, tidak berani mengucapkan al-haq, dan mereka selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dimaukan oleh orang-orang barat, orang-orang kafir yang selalu menggembar-gemborkan dengan perkataan-perkataan kebebasan atau apa yang diteriakkan oleh mereka, hak asasi manusia. HAM kata mereka. Sehingga ketika seorang da'i, ulama yang diulamakan atau seorang yang diulamakan ingin menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat, dikatakan oleh mereka dengan kalimat, tapi mereka memiliki hak asasi untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. La haula wa la quwata illa billah. Kalian kaum muslimin, kalian bukan orang-orang kafir. Kalian pemegang Quran dan Sunnah. Kalian bukan orang-orang yang mendakwahkan dan mengajarkan HAM.
Kalian para da'i, para ustaz yang dituntut untuk menyatakan qala Allah wa qala Rasul. Yang dituntut untuk menyatakan bahwa ini hak dikatakan oleh Allah, ini batil dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan dengan tegas harusnya. Tetapi mereka masih berupaya agar dipuji oleh orang barat bahwasanya kaum muslimin di Indonesia betul-betul mengerti HAM. Yang diharapkan adalah pujian dari orang-orang kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Maka kita ingatkan mereka. Kita ingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang munafiqin. Allah berfirman, "Wa basyiril munafiqin." Beritakan berita gembira untuk orang-orang munafik, anna lahum azaban alima. Beritakan berita gembira bahwa mereka akan merasakan adab yang pedih. Ikhwan fillah azakumullah, Allah katakan dengan kalimat basyir. Beritakanlah kabar gembira, padahal kabar yang akan diberitakan kabar yang mengerikan, yaitu azaban alima, adab yang pedih bagi mereka, fid darkil asfali minan nar. Tetapi Allah katakan dengan basyir, beritakan kabar gembira. Ini pelecehan, ejekan untuk mereka, bahwa mereka sepertinya akan gembira kalau mendapatkan api neraka, sepertinya mereka akan senang kalau mendapatkan adab yang pedih, sehingga mereka menjalani jalan munafikin dan jalannya orang-orang kafir. Allah katakan basyir, beritakan berita gembira bagi mereka bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Siapa yang dimaksud munafikin oleh Allah? Allah katakan pada ayat berikutnya, alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekatnya, sebagai wali-walinya, bukan orang beriman. Yani yang dijadikan oleh mereka sebagai kawan dekat, sebagai orang yang disukai, dicintai, orang yang dekat di hati adalah orang-orang kafir, bukan orang beriman. Ini ciri kalau mereka munafik. Kemudian kata Allah, ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka mengharapkan kemuliaan dari orang-orang kafir itu? Apakah mereka mengharapkan izzah, kemuliaan, ketinggian, kebanggaan, pujian-pujian dari orang-orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah, yang namanya izzah adalah milik Allah seluruhnya. Allah yang memiliki izzah, yu'izzu man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan siapa yang dikehendakinya dan akan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya dengan tanganmu yang mulia, dan engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Ikhwani fillah azakumullah, Allah kembali melecehkan mereka orang-orang kafir. Apakah mereka mengharapkan izzah dari orang-orang kafir itu? Allah melecehkan orang munafik tadi yang berupaya untuk mencocok-cocokkan dengan mauan orang kafir, mencocok-cocokkan dengan pikiran barat, pikiran orang-orang kafir. Allah katakan pada mereka, ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah kalian mengharapkan dari mereka kemuliaan? Ingat, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, dalam ayat lain juga Allah berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Kata Allah, barang siapa yang menginginkan izzah, falillahil izzatu jami'a. Ketahuilah bahwa izzah, kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kebodohan mereka. Tokoh yang dikatakan tokoh agama, tokoh yang dikatakan sebagai alim ulama, tokoh yang dikatakan dai, ustadz, kiai, kemudian ketika akan menyatakan yang sesat adalah sesat, berbelok arah dengan menyatakan tapi mereka punya hak asasi. Biarkan saja mereka dengan keyakinannya masing-masing. Kenapa kita usil dengan mereka? La wallah, kenapa kamu berbicara tentang HAM? Kamu bukan tokoh-tokoh yang bergerak di bidang politik. Kamu bukan tokoh-tokoh yang bergerak di bidang perkara-perkara yang masalah HAM. Kamu bukan tokoh HAM.
Kamu bukan hakim, kamu bukan tokoh-tokoh yang merupakan tokoh Yahudi atau Nasrani. Kamu Muslim. Dan dikatakan da'i, ustaz, kiai. Kalau menyatakan hak, katakan hak. Kalau itu batil, katakan batil. Katakan ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah, maka dia akan sesat. Dalalan ba'ida, akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Katakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan jangan kamu mengemis kemuliaan pada orang-orang kafir. Kalau saya tidak menyatakan demikian, saya akan dikatakan sektarian. Sektarian, yakni hanya memikirkan tentang sektenya, agamanya. Katakanlah, silahkan. Silakan katakan dengan istilah apapun. Itu adalah istilah-istilah mereka. Tetapi apa yang kita katakan adalah ucapan Allah, ucapan Rasul. Yang kita katakan adalah ketegasan. Asdaqal hadisi kalamullah. Sebaik-baik ucapan-ucapan Allah. Mereka mau mencerca, dari dulu mereka mencerca. Mereka akan menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Dari semasa hidup Rasulullah, mereka sudah mencerca dengan cercaan yang jelek. Kenapa takut? Falillahil izzah. Kemuliaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah a'azakumullah. Yang sejenis dengan ini adalah tokoh-tokoh aklani. Yang sejenis dengan mereka adalah tokoh-tokoh rasionalis yang berupaya menyeret ayat dan hadis agar sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan modern. Yang notabene yang dimaksud oleh mereka adalah pengetahuan yang ditemukan oleh profesor-profesor kafir. Sehingga kalau ada hadis yang bertentangan dengan penemuan profesor, dia akan berkata hadis ini dhaif karena bertentangan dengan akal dan penemuan-penemuan para dokter-dokter katanya. Kalau ayat bertentangan dengan penemuan mereka, maka mereka akan berkata ayat ini harus ditafsirkan kepada makna lain. Harus diseret kepada makna lain. Karena makna zahirnya bertentangan dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita sampaikan ayat ini dengan apa adanya, kita akan dikatakan terbelakang. Kita akan dikatakan tidak modern. Kita akan dikatakan demikian dan demikian. Wallah, persis seperti yang Allah katakan, ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka mengharapkan dari orang-orang Yahudi itu al-izzah? Apakah mengharapkan kemuliaan dari mereka? Mengharapkan ketinggian derajat dari mereka? Padahal yang namanya kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah segala kekuasaan, segala kerajaan. Allah subhanahu wa ta'ala yang biyadihil mulk. Yang di tangannya lah segala kekuasaan, kerajaan, dan Allah Subhanahu wa taala yang yudhillu man yasha, yang merendahkan siapa yang dikehendaki, wa yu'izzu man yasha, dan memuliakan siapa yang dikehendaki. Kalau kita mengharapkan kemuliaan, Allah katakan, man yuridul izzah, man kana yuridul izzah, falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ingatlah bahwa kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kemuliaan dengan menjalani ajaran Allah. Carilah kemuliaan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Carilah kemuliaan dengan menerapkan syariat Islam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya umat ini akan mendapatkan kemuliaan, ketinggian, dan kejayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu taufiq wal afiyah. ونسأل السلام والهداية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah, saling bantu membantulah dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong dalam perkara yang jelek dan permusuhan. Jangan saling tolong menolong dalam perkara dosa dan pertikaian. Maka ikhwan fillah a'azakumullah,
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, saling memerintahkan pada kebaikan, dan saling mengingatkan dan melarang dari kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita adalah umat yang terbaik karena kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemunkaran-kemunkaran. Dan tentunya diingatkan sekali lagi, yang namanya kebaikan adalah kalamullah. Yang namanya kebaikan adalah hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya kebaikan adalah yang sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Maka di dalam dua dasar Islam itulah adanya kebaikan. Maka ta'muruna bil ma'ruf, perintahkanlah kepada kebaikan, perintahkanlah kepada perkara-perkara yang cocok dengan Quran dan Sunnah. Dan peringatkanlah, laranglah dari kejelekan-kejelekan, laranglah dari penyimpangan, laranglah dari kesesatan, peringatkanlah dari bahaya penyimpangan terhadap Quran dan Sunnah. Ini maknanya. Tetapi mereka, orang-orang yang kita sebut tadi dari kalangan aklani rasionalis, dari kalangan mereka-mereka yang minder, merasa kerdil, kemudian menginginkan agar cocok dengan orang-orang kafir, mereka justru sebaliknya. Allah sebutkan mereka sebagai munafiqin yang yattakhidunal kafirina awliya, yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan dekatnya, orang-orang yang dekat di hatinya, yang berupaya mereka untuk mencocokinya. Dan Allah katakan dalam ayat lain, al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kata Allah, adapun orang munafik, laki-laki maupun perempuan, mereka justru memerintahkan kepada yang munkar dan melarang dari yang ma'ruf. Maka kalau kita dapati model-model manusia yang demikian, maka kita melihat padanya ada ciri-ciri munafik, padanya ada ciri-ciri nifaq, fi qalbihi marad, dalam hatinya ada penyakit, sehingga ketika melihat orang-orang yang mengerjakan sunnah demi sunnah, orang itu kembali dengan prinsip sesatnya. Ada apa kalian menegakkan sunnah-sunnah? Kalau kalian hidupkan yang demikian, niscaya orang-orang barat akan lari. Niscaya orang-orang kafir akan tidak suka. Niscaya mereka akan menjauh dari kita. La haula wa la quwata illa billah. Kembali, prinsip batilnya, prinsip sesatnya diungkap lagi. Kenapa kamu harus bawakan hadis seperti ini? Mereka akan lari dari Islam. Kita katakan Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Memang Allah katakan ayat Al-Quran ini adalah yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha, bahwa Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan dengan Al-Quran siapa yang dikehendakinya. Sehingga kalau kita menerapkan Islam yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kemudian ada orang-orang yang lari, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah, yudhillu bihi man yasha. Allah sesatkan dengan Al-Quran orang-orang yang Allah kehendaki. Biarkan mereka lari. Mereka lari dari hidayah, mereka lari dari Allah, mereka lari dari surga pada neraka. Biarkan mereka, apa urusannya dengan kita? Kalau kita akan mendakwahi mereka, katakan apa adanya. Inilah Islam. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau ternyata mereka menolak, maka kita katakan, wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kami kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, selesai. Bukan dakwah itu kemudian dengan berbagai macam kedustaan, menyembunyikan ayat yang ini, menyembunyikan hadis yang itu, mengganti makna ayat yang ini, mengganti makna ayat yang itu, atau hadis yang ini ditafsirkan kepada makna lain, ayat yang ini ditarik ke sana kemari, alasannya agar mereka mau menerima Islam. Akhirnya yang diterima adalah Islam yang sudah porak-poranda, agama yang sudah dirusak,
yang sudah ditambah, dikurangi, diganti, diselewengkan. Na'udzubillah, bukan itu dakwah. Bukan itu dakwah. Rusaknya sekian kelompok-kelompok aklani rasionalis adalah karena mereka memaksa-maksakan. Memaksa-maksakan apa yang sesungguhnya bukan dari Islam. Memaksakan ayat dan hadis untuk dipahami sesuai dengan pemikiran barat. Bukan demikian, mestinya mereka harus menyesuaikan dengan agama ini. Mereka yang harus menyesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Kita hanya menyampaikan ini Quran, ini Sunnah. Maka apakah mereka mau nerima atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya dakwah itu adalah penyampaian. Al-balagh, al-mubin. Penyampaian yang jelas. Adapun siapa yang mau menerima, siapa yang tidak, maka itu diperserahkan pada Allah. Itu diserahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu wal hadi ila sawa'is sabil. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah lah yang menentukan siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Allah lah yang menentukan siapa yang akan menjadi lurus dan siapa yang akan menyimpang. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, setelah penyampaian hanyalah doa. Allahumma hdihim, Allahumma hdihim, Allahumma ihdihim ila sawa'is sabil, ila siratal mustaqim. Allahumma hdina wa iyyahum ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina wa iyyahum إلى التوحيد إلى السنة. اللهم اجعلنا من المسلمين الصادقين، من المخلصين، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.